Ya, baik, jumpa lagi dalam program Diskominfo Nyapa podcast kita di hari ini. Secara istimewa kita telah mengundang dan sudah hadir bersama dengan kita di saat ini bapak-bapak, kedua bapak sebagai narasumber kita di saat ini. Ada Pak Jeffrey Makuku, anggota Bappenperda DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, dan juga Bapak Insinyur Pit Y. Rupilu MSI selaku Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya. Kita akan membahas topik yang menarik di saat ini tentang pengembangan minuman tradisional Sopi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selamat datang dan salam jumpa Bapak-bapak. Ya, terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kita di saat ini. Mungkin kita langsung saja berdiskusi terkait dengan topik atau tema yang kita sudah tetapkan bersama di hari ini. Dan saya langsung ke Pak Jeff Makuku selaku anggota Bappenperda Kabupaten Maluku Barat Daya. Kita sama-sama sudah tahu bahwa pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan juga anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya telah bersama-sama menetapkan satu perda yang untuk mendukung pengembangan minuman tradisional Sopi ini, yakni Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Oleh karena itu saya ingin kasih kesempatan untuk Pak Jeff sebelum masuk ke inti-inti dari podcast kita saat ini. Mungkin Pak Jeff bisa menyampaikan kilas balik urgensinya seperti apa sehingga perda ini harus ditetapkan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan hari ini yang luar biasa, yang mana bisa kita ketemu di Dinas Kominfo untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang mana pada intinya kita semua tahu bahwa kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya itu fokus itu atau memang dari sejak leluhur itu kita lebih banyak hidup dengan minuman tradisional beralkohol yaitu Sopi. Sehingga dari situlah pemerintah daerah bersama DPRD berpikir tentang bagaimana rakyat ini disejahterakan lewat Sopi. Sehingga kami DPRD bersama pemerintah daerah telah membentuk peraturan daerah tentang Sopi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan demikian kami berharap bahwa perda ini kan ada tindak lanjutnya, ada tahapan-tahapannya untuk saling mendukung sehingga perda-perda yang lain juga segera dibahas atau ditetapkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat tadi. Dengan demikian kami ada pada hari ini Perda 03 kami sudah tetapkan, tinggal peraturan bupatinya yang mengatur tentang bagaimana Sopi, tapi itu masih tahap selanjutnya. Sehingga kami ada pada posisi bagaimana perda tentang pemurnian minuman tradisional beralkohol. Itu satu perda lagi yang sementara disiapkan oleh DPRD dan pemerintah ya Pak? DPRD sementara menyiapkan perda itu, perda tentang pemurnian minuman beralkohol tradisional, yaitu Sopi tadi atau arak tadi. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat atau waktu tidak terlalu lama kita akan memasuki tingkat pembahasan. Nanti tahapan-tahapan pembahasannya nanti setelah ini saya akan sampaikan ke Bapak tadi. Mungkin demikian. Ya, baik Pak. Berarti dalam rangka mengembangkan minuman tradisional Sopi ini tidak lalu serta-merta dan gampang untuk dilaksanakan. Ada sejumlah aturan dan produk hukum yang harus disiapkan oleh pemerintah dan DPRD. Seperti itu ya Pak? Ya, memang yang tadi saya katakan Perda 03 tentang minuman beralkohol ini kan sudah tinggal ada perda untuk mengatur tentang tingkat kadar alkoholnya dan sampai distribusi, bahkan bagaimana caranya mengelola Sopi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Memang ini akan berlaku pada wilayah kita sendiri di Kabupaten Maluku Barat Daya,
nanti mungkin ke depan ya, kita akan lakukan pendekatan-pendekatan dengan wilayah lain atau regulasi yang mengizinkan ya kita pasti upayakan untuk bisa dia berkembang ke mungkin provinsi lain. Demikian. Ya, baik Bapak, untuk informasi yang baru kita dapat, saya mungkin ke Pak Pit selaku Kepala Dinas Perindakop UMKM yang juga punya tanggung jawab penuh dalam rangka pengembangan Shopee, karena di sana ada masyarakat kita yang bekerja di sektor ini. Artinya bahwa ada petani pengrajin yang sampai hari ini masih bergelut untuk mengembangkan Shopee sebagai minuman tradisional. Apa dari Perindakop dan UMKM juga telah memiliki kajian ataupun data dan nilai-nilai investasi yang sudah dikaji, sehingga jauh sebelum kita berbicara tentang pengembangan kita punya data dasar. Apakah Shopee ini dapat menjadi satu mata pencaharian yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi atau tidak, ini mungkin kita bisa dengar dari Pak Pit selaku Dinas Teknis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Pak DP Makuku dari Mapimperda DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Pak Ateng yang kami hormati, baik terkait dengan apa-apa yang harus kita laksanakan dari sisi pelaksanaan teknis daripada peraturan daerah 03 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pertama-tama kami perlu menjelaskan dulu terkait dengan apa itu minuman beralkohol, karena kalau kita belum memahami terkait dengan minuman alkohol, maka apa-apa yang kita laksanakan dan kajian apapun yang kita laksanakan itu tidak bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Yang pertama, walaupun ini dikatakan minuman tradisional, tetapi bicara minuman beralkohol ini ada sesuatu yang harus kita lihat. Karena bicara minuman beralkohol ini harus mesti ada tindakan pengawasan dan pengendalian, dalam arti bahwa ada nilai negatif dan ada nilai positif. Iya. Nilai negatifnya bisa turut mempengaruhi kondisi kesehatan, kriminalitas, tetapi nilai positifnya yang kita masukkan di sini adalah pendapatan dari petani pengrajin, atau dalam hal ini secara luas masyarakat pengelola minuman tradisional ini. Memang dalam bicara klasifikasi minuman beralkohol itu ada 3, itu produksi dalam negeri, impor, dan minuman beralkohol tradisional. Maka posisi minuman beralkohol tradisional itu adalah Shopee. Nah, ini yang fokus kita di hari ini yang perlu kita tuntaskan. Jadi bicara terkait dengan minuman tradisional, maka klasifikasi dan tadinya minuman beralkohol dari kelas A, B, C, di mana kelas A itu kadar alkoholnya itu 5%, itu kelas A. Klasifikasi kelas A itu minuman beralkohol. Untuk kelas B itu 5% sampai 20%. Nah, untuk kelas C itu 20% sampai 55%. Maka posisi yang sekarang kita bicara minuman beralkohol tradisional, khususnya Shopee, maka bisa berada pada kelas B dan kelas C. Nah, kelas B dan kelas C. Kenapa mesti diatur pengendalian dan pengawasan? Karena sisi alkoholnya itu yang harus diawasi. Karena merugikan yang tadi yang saya sampaikan, ada negatif, ada positif. Positifnya terkait dengan ini minuman tradisional ini sudah dikelola sejak turun-temurun, dan bahkan kita yang punya sekolah tinggi, doktor dan lain-lain, ini profesor, karena itu salah satu pendapatan untuk membantu di sisi pendidikan itu untuk masyarakat itu dari penjualan dagang ini Shopee. Nah, salah satu pendapatan dari situ. Di sisi lain yang terkait dengan masalah investasi, memang kita tahu persis bahwa untuk data pengrajin Shopee yang terdapat dalam database Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM sampai saat ini sebanyak
622 orang. 622 orang atau pengrajin. Tapi diperkirakan masih bisa ada tambahan karena yang kita baru cover itu dari 8 kecamatan. Itu yang sudah didatakan, dan petugas kita itu langsung datakan atau temui data itu. Dari 8 kecamatan itu, Kisar Utara, Kisar Selatan, Leti, Daura, Wetan, Pulau Baba. Nah, itu ada di 8 kecamatan yang sudah terdata. Ya, 8 kecamatan yang sudah terdata. Itu pun pasti ada tambahan data yang lain lagi. Ada tambahan data, tapi ini yang terdaftar dalam database dinas perindustrian perdagangan. Terkait dengan masalah investasi, memang kita belum, artinya tidak menentukan langsung itu real, tetapi asumsi kita bahwa dalam petani pengrajin ini dalam produksi sopi itu rata-rata pada satu kali produksi itu 3 hari baru satu kali produksi. Itu berarti dalam 3 hari itu dapatnya di militer, satu kali produksi itu di militer. Nah, di militer itu produksinya kalau kata mau konversi ke botol maka dapat 8 botol aqua sedang. Nah, itu aqua sedang, dalam 8 botol aqua sedang dari di militer itu. Kapasitas produksi per bulan itu 40 liter, dalam arti bahwa dapat 64 botol aqua sedang atau 8 kali masak. 8 kali masak. Kalau untuk kapasitas selama 7 bulan, karena tidak efektif itu 1 tahun itu full. Nah, karena itu masih musim-musim tertentu, misalnya kalau musim hujan masih produksinya menurun. Jadi kita ambil rata-rata saja itu 7 bulan berproduksi. 7 bulan berproduksi itu dapatkan total kapasitas produksi 7 bulan itu 280 liter. Ini hitungan kasar, istilahnya hitungan untuk kita asumsikan pendapatan petani pengrajin per orang itu berapa dalam 7 bulan itu. Sehingga kalau misalnya harga jual per botol, ada yang memang harganya variasi. Di semua tempat kita itu harganya variasi. Ada yang 25.000, ada yang 15.000 per botol aqua sedang itu. Kondisi ini pasti kita tahu, kita sama-sama tahu. Jadi kalau hitungannya, kalau mereka jual dengan 25.000 per botol sedang, maka total nilai produksi 7 bulan atau hitungan dalam 1 tahun itu pendapatan petani pengrajin itu per orang itu 11.200.000 rupiah. Itu kalau dengan harganya jumlah per botol penjualan per botol sedang itu 25.000. Kalau 15.000, maka total produksi dalam 1 tahun atau 7 bulan itu ada yang harga 15.000 ya. Itu berarti 6.720.000 rupiah. Itu per petani pengrajin dalam 7 bulan. Nah, atau sebulan itu 960 kalau dengan harga 1 botol 15.000, berarti per bulan untuk pendapatan petani itu 960.000 rupiah. Kalau dengan harga 25.000 per botol berarti 1.600.000 per petani pengrajin sopi. Jadi kalau kita mau hitung rata-rata dari total, masalah hitungannya untuk database yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan itu, misalnya kalau 622 jumlah petani pengrajin, maka total
Nabanda pura uang yang beredar dalam Kabupaten NBD, wilayah Kabupaten NBD itu dalam 1 tahun atau 7 bulan itu 6 miliar 900, jadi kurang lebih 7 miliar. Ini hitungan sederhana saja. Nah, karena bicara hitungan sederhana karena kita belum ada data, bicara data real dan bicara sesuai dengan aturan lain, sehingga izin edarnya ini kan masih bersifat tradisional, dan pasti kalau bicara pengolahan secara tradisional berarti kemasan juga masih tradisional, belum memenuhi standar. Nah, jadi itu perkiraan investasi yang didapatkan. Ya, baik Pak Pit, lumayan ya, cukup besar, ada nilai investasi ekonomis yang beredar di masyarakat. Kalau kita lihat data tadi ada sekitar 6 hampir 7 miliar setiap tahun yang beredar dari investasi minuman tradisional Shopee. Ada 622 orang untuk 8 kecamatan. Nah, dalam rangka mendukung data-data ini, apakah ada tindak lanjut misalnya dari Dinas Penerkop akan melakukan pendataan ulang sehingga kita bisa dapat data yang real dan pasti untuk seluruh kecamatan, karena kita tahu bukan hanya 8 kecamatan yang tadi yang sudah disebutkan, tapi ada kecamatan-kecamatan lain juga yang mengelola dan memproduksi minuman tradisional ini. Mungkin ke depan seperti apa Pak Pit? Jadi ya jelas pasti ini kan perkiraan data untuk kita estimasi pendapatan real di masyarakat itu. Jadi kalau ini misalnya itu ke depan, itu pasti kan tidak akan sambungan. Dari 622 ini kan data kasarnya itu kita langsung temui pengrajin, betul pengrajin. Nah, artinya yang melakukan aktivitas pada saat itu. Nah, dari 1622 ini juga kan kita harus bisa pilih-pilih karena ada tenaga produktif, ada tenaga yang sudah tidak produktif melewati batas usia kan. Ini kadang-kadang juga mempengaruhi hasil produksi. Tapi yang jelas ini ke depan pasti kita data betul sehingga legalitas dari izin pengolahan dan memproduksi ini biar benar-benar dilegalkan sehingga mereka tetap melakukan aktivitas pengolahan bahkan produksi minuman beralkohol tradisional ini sebagai bagian dari pendapatan ekonomi masyarakat, khususnya pengrajin. Ya, baik Pak Pit, mungkin Pak Jeff saya kasih sedikit kesempatan terkait dengan aspirasi-aspirasi yang mungkin sudah didengar langsung oleh Pak Jeff dan teman-teman di DPRD untuk pengembangan minuman tradisional Shopee ini. Sejauh ini apakah ada temuan, misalnya ada ketakutan-ketakutan dari masyarakat, terutama dari para pengrajin? Bisa saja mereka ingin mengembangkan usaha ini dengan memproduksi sebanyak-banyaknya, tetapi karena belum ada payung hukum yang jelas sehingga mereka ketakutan misalnya dalam memproduksi. Apakah itu juga menjadi temuan di lapangan ketika berjumpa dengan masyarakat? Terima kasih. Terkait dengan keraguan atau ketakutan yang timbul di masyarakat ini, memang sampai hari ini masyarakat juga memang ini menjadi salah satu sumber pendapatan kita di masyarakat kita di Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga memang ragu untuk memproduksi ini agak sulit. Kalau terbukti banyak dulu belum ada kabupaten di sini, sekalipun berangkat ke Ambon, ke Kupang, disita, atau buang ke laut baru berenang berjam-jam, lalu setelah itu ditangkap, balik, bawa lagi, sehingga masyarakat kita di sini sudah merasa teruji dengan persoalan-persoalan tadi, sehingga dari hal itu pemerintah daerah bersama DPRD bagaimana berpikir supaya persoalan-persoalan yang atau sering terjadi ketika memasarkan keluar itu tidak boleh terulang lagi. Dengan adanya kita membuat produk hukum daerah untuk mengamankan semua. Lalu bagaimana caranya ke depan kita datangkan investor untuk mengelola sendiri di sini supaya masyarakat ini jangan sampai selalu memasarkan hasil produksinya keluar. Jadi memang kendala untuk atau keraguan yang timbul di kalangan masyarakat ini saya pikir
tidak ada. Tetapi masyarakat ini lagi menanti, mestinya. Kita tahu bahwa masyarakat ini lagi menanti kapan ada payung hukum yang melindungi hasil produksi Shopee ini, sehingga mereka juga merasa nyaman dalam memproduksi Shopee. Karena setelah dasar hukum atau payung hukum yang kita buat, pasti kita juga kira-kira bagaimana pemerintah daerah mengatur tentang bagaimana menjualnya. Kita sudah mengamankan, melindungi dengan sebuah produk hukum daerah, tetapi pemerintah daerah juga punya tanggung jawab besar. Bagaimana mendatangkan investor untuk membeli, supaya masyarakat ini tidak usah jauh-jauh keluar. Karena keluar ini katakannya sudah jual dengan harganya sedikit, sisi keamanannya juga tidak terjamin, tetapi ketika investor itu masuk setelah produk hukum daerah dibuat, ya bagaimana masyarakat juga merasa nyaman. Ngapain jauh-jauh ke Kupang, ke Ambon, ke Tual, bahkan ada yang ke Papua, Timika dan lain-lain, ke Samlaki, ini kan banyak ini. Karena memang kalau mau dilihat juga produksi Shopee ini semakin hari juga di pasar semakin menurun karena sisi keamanannya itu ya kurang terjamin karena belum diatur dengan sebuah peraturan tadi yang tadi kita jelaskan tadi. Jadi memang menarik sekali tentang Shopee ini, Pak. Tapi yang kita bicarakan ini kan sekarang ini kan Shopee ini merupakan salah satu topik pembicaraan, diskusi di mana-mana. Sehingga ini menjadi tanggung jawab DPRD, pemerintah daerah khususnya Perindak untuk bagaimana kita cari solusi dengan mungkin pada yang pengembangan pada yang berhubungan dengan bagaimana memasarkan Shopee atau melindungi Shopee di Kabupaten Maluku. Ya, Pak Jack, mungkin ada satu pertanyaan yang ingin kita sampaikan dalam membuat sebuah produk hukum terutama terkait dengan minuman tradisional Shopee ini, apa yang menjadi kendala besar misalnya ketika membangun diskusi atau harmonisasi dengan pemerintah provinsi misalnya, karena juga kita punya niat yang sungguh besar tetapi bisa terkendala dengan aturan-aturan lain. Apa yang menjadi kendala besar sehingga kok kelihatan lama sekali untuk mendapatkan atau memutuskan satu produk hukum? Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan kendala dalam pembuatan perda, memang perda ini peraturan daerah ini kan ada tahapan-tahapannya. Jadi masyarakat ini kan setelah kita bicara tentang Shopee, pasti berkeinginan cepat. Jadi cepat itu lebih baik, gitu. Karena mereka merasa juga nyaman dalam memproduksi bahkan memasarkan. Sehingga memang kendala yang signifikan dalam hal memproduksi peraturan daerah. Namun kita harus melewati tahapan pembentukan yang begitu panjang, sehingga menguras begitu banyak waktu. Hal yang harus dipahami oleh masyarakat, kadang-kadang banyak yang berprasangka bahwa pemerintah daerah atau DPRD sengaja menunda dibentuknya sebuah peraturan daerah karena alasan politik. Itu menurut pemahaman masyarakat. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kalau Hot berkenan maka dapat saya jelaskan singkat tentang tahapan pembentukan sebuah peraturan daerah supaya masyarakat juga bisa memahami bahwa peraturan daerah itu dibuat itu kan ada tahapan-tahapannya. Penyusunan Propenperda itu langkah pertama menyurati komisi dan anggota DPRD maupun Pemda untuk meminta judul terkait dengan peraturan daerah tadi. Dimasukkan dalam rancangan Propenperda, dilanjutkan dengan rapat koordinasi Propenperda bersama bagian hukum pemerintah daerah. Setelah itu penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik ini kan DPRD sudah buat MOU dengan Kanwil Hukum dan HAM, sehingga biasanya naskah akademik ini dibuat oleh Kanwil Hukum dan HAM biar rujukan-rujukan hukum, aturan-aturannya disesuaikan. Jadi mengacu kepada pembuatan perda itu biasanya kita ambil data dulu. Data setelah itu pengembangan data awal
pengembangan data awal selesai, rapat penyusunan awal. Rapat penyusunan awal selesai, rapat finalisasi naskah akademik. Itu mesti kita selalu berkoordinasi. Jadi memang buat pembentukan peraturan daerah juga pasti butuh kos yang sangat besar karena sinkronisasi, harmonisasi setelah naskah NA-nya dan Perda selesai disusun. Maka dilanjutkan dengan harmonisasi dan dengan Kementerian Hukum dan HAM di uji publik. Setelah itu kita uji publik, minta pendapat rakyat, masukan-masukan. Setelah kita uji publik, DPD uji publik ke masyarakat tentang lewat berbagai kegiatan, mungkin kunjungan kerja atau reses dan lain-lain, kita uji publik atau agenda-agenda khusus DPD bangun PLD untuk kita turun ke kecamatan, desa-desa lakukan uji publik. Setelah uji publik, yang terakhir yaitu pembahasan karena memang naskah ini ada suara, kita uji publik, kita lakukan perbaikan kembali di naskah NA sesuai kondisi keinginan masyarakat dan kita lakukan perubahan. Yang terakhir itu ada pada tingkat pembahasan setelah kita uji publik dan perbaikan dalam rangka pembahasan rancangan perda tadi. Tingkat pertama, paripurna penyampaian penjelasan tentang materi muatan pembahasan tingkat komisi atau gabungan komisi, panitia khusus dan atau Perda tadi. Dengan berita acara hasil pembahasan maka diusulkan ke pemerintah provinsi lewat Biro Hukum Sekda provinsi untuk dilakukan fasilitasi, dilanjutkan fasilitasi rancangan peraturan daerah tadi. Mungkin inilah beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh DPRD, bahkan pemerintah daerah, kalau itu usulan pemerintah daerah, sehingga menjadi sebuah rujukan hukum tadi. Iya, Pak. Itu artinya bahwa dalam menyusun dan memutuskan satu produk hukum butuh waktu yang panjang. Tidak segampang yang masyarakat awam tahu dan membayangkan ya, Pak. Ya, berarti ya saat ini kan kita sudah punya satu produk hukum terkait dengan pengendalian dan pengawasan. Tapi itu wilayahnya untuk skop MBD ya, Pak? Skop MBD. Itu artinya bahwa peredaran minuman keras sudah boleh dilakukan di dalam Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri? Memang untuk terkait dengan peredarannya belum bisa dilakukan karena masih ada tahapan lain pada pendukung peraturan daerah, contoh pemurnian minuman beralkohol tradisional. Ini kan dia punya tingkat alkoholnya juga kan harus diatur. Tidak sembarangan kita menjual, memesan setelah produksi langsung, masih ada untuk tahapan-tahapan. Ada produk-produk hukum lain yang saling berkaitan. Seperti yang kami rancang, kita sementara ada pada tingkat persiapan atau pembahasan pemurnian minuman tradisional beralkohol tadi. Setelah ini ditetapkan, baru mungkin saja bisa ditetapkan dengan diatur dengan peraturan bupati. Ya, kita sama-sama tahu, Pak, karena memang isu ini kadang ini menjadi isu politik juga, Pak, di daerah ini. Apa orang biasa lalu mengkaitkan dengan ada aktivitas dari pihak keamanan misalnya menangkap atau menumpas Shopee misalnya. Berarti sampai saat ini ya itu perda ini juga pun belum kuat untuk bisa memayungi masyarakat yang melakukan bisnis ataupun mengelola, memproduksi Shopee itu, Pak. Ya, memang namanya minuman beralkohol ini kan diatur dalam undang-undang aturan yang lebih tinggi. Kalau ketika payung hukumnya belum disiapkan, pasti sebagai anggota polisi juga punya kewajiban untuk menjaga untuk peredarannya di sini, sehingga kita bentukkan peraturan daerah tadi untuk khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya. Iya, Pak. Itu artinya kita menunggu. Kita menunggu proses-proses, kita berdoa supaya semuanya bisa berjalan secepat mungkin sehingga bisa memberikan kesempatan, bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat kita yang selama ini mengelola, memproduksi minuman tradisional ini. Mungkin saya kembali ke COVID. Setelah pemerintah dan DPRD sudah punya payung hukum tentang Perda 03 ini,
sambil menunggu perda yang tentang pemurnian, apa saja yang sudah disiapkan sehingga ketika ada perda yang pendukung yang lain itu langsung bisa Perindakop sudah bisa langsung action di lapangan. Rencana ke depan seperti apa? Ya baik, terima kasih. Artinya kita berterima kasih bahwa kehadiran Perda 03 2022 terkait dengan pengendalian dan pengawasan beralkohol ini sebagai dasar atau payung hukum entry point kita bagaimana kita bisa mengatur untuk kedepannya itu peredaran minuman beralkohol khususnya SOP ini bisa dilegalkan. Nah, terkait dengan tindak lanjut daripada penetapan perda ini, mungkin minggu-minggu depan ini 1-2 hari ini kita sedang melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan Perda 03 tahun 2022. Iya. Berarti sudah ada action ini Pak. Sudah ada action. Dan itu pun tidak serta-merta bahwa setelah Pergub ini ditetapkan terus semuanya legal. Nah, ya tadi yang disampaikan Pak Jeff terkait dengan skala pemurnian ini, walaupun petunjuk pelaksanaannya sudah ada, tetapi kan sisi legalitas untuk legal edar ini kan harus mesti lewat terkait dengan pemurnian itu. Karena kita tahu persis bahwa kadar alkohol dari masing-masing hasil pengolahan dari di tingkat petani itu kan beda-beda. Oleh sebab itu kalau mau dilegalkan mesti pemurnian. Dalam arti bahwa legal edar itu presentasi alkoholnya berapa, kadar alkoholnya berapa, itu yang harus mesti. Iya, karena ada variasi antara masing-masing pengrajin. Oleh sebab itu kan kita butuh semacam perusahaan atau yang menjadikan bapak angkat untuk bagian dari pengelola hasil mengumpulkan hasil produksi dari petani pengrajin ini. Supaya lewat satu pintu perda ini kalau ditetapkan misalnya perda pemurnian itu setelah ditetapkan, maka ada tahapan lain lagi, mesti kerjasama dengan stakeholder yang punya kewenangan. Nah, dalam hal ini kita Perindak sementara penjagaan mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Balai Riset dan Standarisasi, nah, Kementerian Perindustrian di Ambon, sehingga bisa kemudian mutu di situ, standarisasi mutunya kira-kira ini sekian persen kadar alkohol khususnya dari minuman tradisional SOP ini itu layak edarnya itu pada posisi kadar alkoholnya berapa. Sehingga itu yang ditetapkan sehingga legalnya bisa edar. Yang tadi Pak Jeff bilang ya mungkin saja masih berada dalam wilayah Bandung Barat Raya, tetapi punya kepastian hukum. Artinya lewat aturan main itu masyarakat dilindungi. Ini jaminan buat masyarakat sehingga tadinya masyarakat merasa ini bagian dari ekonomi atau pendapatan masyarakat, sehingga mereka sudah legal dan dapat kepastian jaminan bahwa bisa berproduksi lebih dari apa yang mereka ragukan selama ini, bahwa ada ruang-ruang yang sisi keamanan dan lain-lain karena belum ada izin, belum bisa edar, belum legal. Nah, itu mereka bisa tingkatkan mereka punya produksi sehingga tingkat ekonomi kesejahteraan masyarakat itu bisa bertambah. Iya, baik Oki. Itu berarti ada banyak sekali tahapan yang harus kita lalui, dan oleh karena itu bagi masyarakat memang harus kasih pencerahan, edukasi bahwa tidak serta-merta dan segampang kita bayangkan untuk melegalkan sebuah produk lokal kita, minuman tradisional SOP ini untuk diedar atau dilegalkan di masyarakat. Mungkin untuk Pak Jeff, berarti kita menunggu pemerintah daerah dan juga masyarakat menunggu produk hukum, salah satu produk hukum yang akan dibahas di tahun ini tentang pemurnian minuman tradisional ini. Kira-kira ada target nggak Pak? Memang sebetulnya target kita itu lebih cepat lebih baik. Tetapi karena kan agenda-agenda DPRD ini juga kan baik.
Iya. Sekarang kita lagi fokus tentang Perda Desa Adat. Mudah-mudahan dalam tahun ini juga peraturan Perda Desa Adat ini selesai. Dan kita ini kan dia sudah masuk ke pemurnian minuman tradisional beralkohol kan sudah masuk dalam agenda DPRD. Iya. Dalam masa sidang satu ini. Tapi kalau memang tidak bisa karena agenda waktu dan ini lain-lain, mungkin kita akan masuk ke masa sidang 2 mulai ada pada tingkat ini. Tapi yang jelas rancangannya sudah ada. Dan DPRD jamin tahun ini minimal. Harapan DPRD itu lebih cepat lebih baik, Pak. Ya, karena ini sangat mendesak, ini masyarakat punya kebutuhan utama yang mana kita juga semua tahu bahwa di MBD ini seorang internet ya Shopee itu yang paling penting. Sehingga harapan kita dan harapan pimpinan dan anggota DPRD ya sehingga kita upayakan Perda ini segera disahkan. Demikian. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya ke Popi melihat realita yang ada, betapa sulitnya menyiapkan sebuah produk hukum yang saat ini dialami oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Lombok. Mungkin ada informasi lain atau sumber-sumber data yang lain di daerah-daerah yang lain, misalnya taruhlah Arak Bali, Cak Tikus dan juga Sofia di NTT. Apa memang sesulit ini juga mereka harus menunggu bertahun-tahun atau seperti apa, Pak? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu kami memang ini informasi yang kami dapatkan memang untuk memperjuangkan melegalkan sejenis minuman tradisional alkohol ini memang memiliki tahapan-tahapan dan prosesnya cukup panjang. Tidak sama dengan minuman beralkohol yang diproduksi dalam negeri itu yang sudah dilegalkan atau minuman impor itu sudah dilegalkan. Tetapi bicara minuman tradisional beralkohol ini memang prosesnya cukup panjang karena ini harus kita melakukannya sesuai tahapan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu yang tadi yang disampaikan Pak Jeff, memang proses peraturan daerah ini memang cukup panjang, memakan waktu. Contoh kecil yang seperti Cak Tikus dan mungkin Arak Bali dan lain-lain itu memang prosesnya cukup panjang untuk melegalkan minuman tradisional itu. Mudah-mudahan lewat dasar hukum Perda 03 tahun 2022 yang sudah ditetapkan ini, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Ada tahapan-tahapan, salah satunya masalah perda terkait dengan pemurnian minuman beralkohol tradisional ini. Kalau direalisasikan, maka peraturan bupati terkait atau pelaksanaan peraturan daerah ini pasti sejalan. Tetapi yang kita harapkan ke depan itu bahwa minuman tradisional bisa dilegalkan dan bisa izin edar. Walaupun dalam wilayah Maluku Barat saja, tetapi minimal ada kepastian jaminan yang kita atur sehingga masyarakat itu terlindungi, khususnya petani perajin Shopee ini. Salah satu hal yang tadi Pak Jack sampaikan terkait dengan penyiapan perda pemurnian ini prosesnya juga bukan segampang. Bahwa setelah ditetapkan pemurnian ini harus kita juga kerjasama dengan stakeholder yang punya kewenangan dalam hal pemurnian, karena yang tadi awalnya saya sampaikan bahwa kadar alkohol yang ada dalam kandungan Shopee yang dari masing-masing petani perajin itu berbeda-beda. Apalagi minuman tradisional Shopee ini kan ada yang dari kelapa, ada yang dari koli. Nah ini pasti kan kadar alkoholnya beda-beda. Tetapi kita bukan saja dari sisi kesehatan dan ekonomi itu bukan lihat semata-mata pada
bagaimana minimumnya. Tetapi ini juga ada kepentingan lain terkait dengan misalnya formasi. Sehingga lewat perda pemurnian tadi pastikan ke depan kita akan kepentingan yang mana. Masa kalau ada call-nya tinggi ya bisa atur untuk dia masuk formasi misalnya. Formasi. Lalu kepentingan untuk adat itu batasannya kadar alkoholnya berapa. Nah, lalu yang izin edar misalnya tadinya kita masih berada dalam daerah tetapi misalnya dibawa keluar kadar alkoholnya berapa. Ini harus dipikirkan itu. Jadi tidak serta-merta bahwa kadar alkohol sekian itu untuk berlaku untuk semua kepentingan. Nah, kepentingan adat karena kita tidak bisa lepas Sopi itu dari kepentingan adat, istiadat, budaya dan lain-lain keagamaan. Tetapi kita harus bisa menentukan bahwa untuk kepentingan adat istiadat itu alkoholnya berapa sih? Itu hanya kan secara teknis nanti itu diatur. Yang penting legal dulu. Yang penting legal dulu. Dari sisi pemurnian tadi itu untuk kita posisikan kepentingan minum berapa tradisional ini untuk kepentingan ini karena sekian untuk kepentingan karena sekian, sehingga sisi pendapatan itu masyarakat tidak ragu lagi bahwa yang sementara dia praktekkan itu adalah kadar alkoholnya sekian, tetapi tidak serta-merta harus legalkan dari langsung dari pengrajinnya, tetapi mesti ada sewa atau pengusaha yang harus mesti istilahnya dari bapak angkat perusahaan yang diberikan izin untuk melakukan pemurnian tadi. Sehingga membagi kelasnya itu. Sehingga bisa membagi kelas. Bisa juga tidak membagi kelas, tetapi minimal itu kita dapatkan kepastiannya kira-kira yang bisa diedarkan itu kadar alkoholnya berapa. Tipe golongan yang tadi tipe golongan tadi. Kelas A, B, atau C. Atau C. Nah, itu kan bicara minuman beralkohol, tapi fokus kita ini kan minuman tradisional yang harus mesti kita selesaikan sehingga ada kepastian untuk masyarakat dalam memproduksi, karena bagian pendapatan dari masyarakat dari situ. Jadi apalagi kalau bicara pemurnian, kalau kerjasama di instansi misalnya yang sekarang ini masyarakat kan mengelola produksi Sopi ini kan dengan peralatan yang sederhana misalnya. Ini kan mempengaruhi ada kadar alkoholnya kan beda-beda. Oleh sebab itu pemurnian mesti ini juga ada perhatian untuk misalnya bantuan peralatan yang sudah distandarisasi oleh pihak misalnya lewat balai riset, administrasi itu ada alat yang khusus untuk memproduksi Sopi ini, sehingga mungkin saja tidak melewati beberapa tahap, tapi satu kali misalnya mereka menggunakan alat yang sudah distandarisasi, maka kadar alkoholnya sudah diperkirakan kualitasnya lebih terjamin, sehingga legal edarnya pada saat kemudian standarisasi mutu itu bisa ada kepastian kadar alkoholnya sekian kalau dengan peralatan yang memenuhi standar SNI itu. Maksudnya kerjasama dengan balai riset itu maksudnya di sana. Iya Pak, itu berarti memang kita juga butuh waktu, tapi juga kita butuh anggaran Pak. Ini juga kalau sampai masuk dalam riset, terus kita butuh pemurniannya itu butuh bapak angkat misalnya, itu juga perlu anggaran yang besar. Sehingga ini memang tidak mudah. Tapi dari sisi pemerintah, karena ini juga menjadi salah satu visi-misi pemerintah daerah, terutama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, apakah Dinas Pendidikan tetap konsisten untuk menyelesaikan tugas ini, Pak? Iya, karena ini memang menjadi tanggung jawab dari sisi teknisnya kan Dinas Perusahaan Perdagangan dari Kabupaten Maluku Barat saya. Ini menjadi tanggung jawab mutlak yang harus mesti diselesaikan, sehingga kita artinya sebelum masuk ke bahannya kita juga sudah penjelajakan kira-kira
stakeholder mana yang bisa ada, artinya punya kewenangan dari sisi untuk kita mempercepat proses ini biar cepat minimal bisa dilegalkan dulu, sehingga masalah penentuan kadar alkohol dan lain-lain ini yang jelas pastikan harus penentuan, karena bicara legal berarti dari sisi edarnya juga itu ada komposisi, itu nanti kan bisa lewat balai POM. Ini prosesnya memang seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kadis. Mungkin untuk Pak Jeff, memang sampai hari ini tetap menjadi konsen juga Bapak-bapak dan Ibu di pihak DPRD. Ya, memang terkait dengan fokus DPRD, dan itu memang terkait dengan peraturan daerah, itu tugas DPRD. Salah satu fungsi adalah pembentukan peraturan daerah. Dengan kita lebih fokus terkait dengan minuman tradisional beralkohol ini, karena ini juga merupakan salah satu visi Bupati. Jadi kami DPRD menyambutnya, dan kami akan memberikan dukungan penuh terkait dengan visi misi Bupati untuk segera tetap legalkan dia dengan peraturan daerah pendukung. Terima kasih, mungkin itu. Ya, baik, kita mungkin sudah di penghujung podcast kita kali ini. Mungkin saya ingin mendengar harapan-harapan dari kedua Bapak, terutama bagi seluruh proses-proses yang sementara berjalan, tetapi juga harapan-harapan yang harus Bapak sampaikan bagi masyarakat kita yang sampai hari ini masih tetap mengelola dan memproduksi Shopee ini. Mungkin dari Pak Jeff lebih awal. Makasih Pak. Terkait dengan harapan kami DPRD, kita tidak muluk-muluk dalam harapan ke depan. Namun ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, lebih khusus OPD terkait khususnya Perlinda. Satu, mempercepat pembentukan peraturan Bupati tentang pelaksanaan peraturan dalam 3 tahun 2022. Yang kedua, dalam proses pembentukan Perbup agar difokuskan pada pengambilan data perajin sopir atau arak. Kebutuhan alat dihitung dari kebutuhan upacara adat sesuai apa yang tadi sudah dijelaskan tadi. Kebutuhan upacara keagamaan, ada beberapa jenis upacara adat yang dilaksanakan di desa. Berapa kali dilaksanakan upacara dalam setahun? Hal-hal ini harus diperhatikan betul agar dalam memproduksi peraturan Bupati nanti tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Yang ketiga, terkait rancangan perda pemurnian minuman beralkohol tradisional atau arak. Dalam masa sidang 2 tahap, tepatnya bulan Agustus, akan dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ini juga meninggalkan pekerjaan besar bagi pemerintah daerah dalam hal mengeksekusi peraturan daerah dimaksud. Untuk melaksanakan peraturan daerah dibutuhkan peraturan pelaksanaan dan tindak lanjut dari peraturan itu sendiri. Kami meminta kepada Pemda, dalam hal ini OPD, terkait agar tidak jenuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab besar yang diberikan oleh negara, agar menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat Maluku Barat Daya ke depan dan cepat. DPRD dalam hal ini Bapak Pemda akan mengkoordinir dan akan melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan maupun tindak lanjut dari peraturan dimaksud agar segera dikeluarkan dan dapat berguna bagi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Demikian kami. Ya, baik Pak Jeff. Mungkin bagi Pak Pit, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, tapi kami minta untuk lebih banyak fokus ke masyarakat. Mungkin bisa masyarakat bersabar untuk bisa proses ini bisa berjalan. Mungkin kasih kesempatan. Iya, kemarin terkait dengan harapan kami dari Dinas Kerusian Perdagangan dan UMKM, pada prinsipnya kita mengharapkan ke depan minuman tradisional yang
tadinya masyarakat menganggap sebagai itu bagian dari sumber pendapatan dan ekonomi masyarakat khususnya pengrajin. Kita Dinas Kebudayaan tetap eksis dan tetap memperjuangkan itu sehingga ke depan jadi masyarakat pengrajin tidak perlu khawatir. Kita tetap menyiapkan regulasi yang bisa mendukung dan menjamin usaha dari petani pengrajin Shopee, sehingga yang harapan kita adalah Shopee ini bisa dilegalkan di tahun-tahun yang akan datang, sehingga masyarakat dijamin ada kepastian hukum. Lalu kita bisa kalau sudah diedarkan, maka kita juga menjaga masalah sisi ketertiban, keamanan dan lain-lain. Itu masalah yang negatif itu bisa terhindarkan dari. Jadi tidak usah khawatir dengan masalah keamanan terkait dengan peningkatan produksi Shopee ini. Tetap melaksanakan pekerjaan sebagai pengrajin Shopee, memproduksi, dan terkait dengan legalitas itu yang kita harapkan ke depan. Kita akan upayakan sehingga masyarakat itu bisa terbebas dari masalah hukum dan lain-lain. Itu harapan kami ke depan seperti itu, sehingga yang kita harus upayakan adalah bagaimana bisa kerjasama dengan stakeholder terkait dalam hal melegalkan Shopee ini. Karena kali itu harapan kami dari Dinas Kerusian Perdagangan. Ya, Leo pengembangan minuman tradisional ini mungkin Bapak bisa tambahkan selain dari minuman tradisional ini, MBD ke depan misalnya kalau aktivitas blok Marcele itu dapat direalisasikan, maka MBD pada posisi sekarang ini kan belum ada pemenuhan yang kuat terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan di para pekerja dan perusahaan di blok Marcela. Oleh sebab itu kita juga dari Kerusian ada penjajakan minimal ke depan itu pemenuhan untuk air minum, air mineral ini juga harus mesti kita siapkan. Karena kalau dilihat dari potensi sumber daya alam kita, air ini cukup tersedia di MBD. Mungkin ini posisi buat MBD untuk menyiapkan itu, sehingga kebutuhan untuk air mineral di perusahaan blok parcel itu kita bisa lakukan kerjasama untuk pemenuhan air itu dari MBD, misalnya begitu. Itu artinya bahwa ada semacam hubungan kerja ketika ada pemurnian ini, pemurnian minuman keras ini, minuman tradisional ini juga bisa langsung juga pemurnian air minum. Ada bisa, itu kan lewat perusahaan saja untuk dia melakukan kerjasama untuk pengelolaan air mineral ini. Nah, ini juga kita sudah bincang dengan kepala balai kemarin di waktu di Ambon. Jadi kita mencari sesuatu yang betul itu investasinya itu betul itu MBD harus meraih itu. Hingga salah satunya ini persiapkan, jangan ketemu bicara. Hanya sekarang ketemu bicara minuman beralkohol. Ya, ini kan minuman beralkohol. Tetapi kebutuhan airnya untuk blok Marcela itu, ini harus mesti kita dari sisi keolahnya kita lebih dekat. Sehingga kemarin-kemarin itu kita ada bincang-bincang, ada sumber air di Kecamatan Dalo-Dalo Berata. Itu ada sumber air yang memang debitnya cukup besar. Ini harus kita siapkan dari awal. Sehingga ke depan itu ya minimal ada bargaining position lah untuk memenuhi kebutuhan air mineral, air minum ini itu dari MBD. Nah, sehingga ada keuntungan besar di situ. Dan untuk pertanian misalnya, ini kan yang kita ribut ini adalah sesuatu yang berasal dari masyarakat sendiri. Oleh sebab masyarakat mesti kita siapkan, khususnya di wilayah Bapak, karena lebih dekat ke sana. Minimal bicara dapur blok Marcela itu sebagian itu dari masyarakat kita. Jadi produk pertaniannya harus mesti
sisi perencanaannya, ada hortikulturanya di mana, ada pangannya di mana, ada ternaknya di mana. Itu harus mesti aku mulai dari sekarang, sehingga pada saat blok masyarakat itu aktif dilaksanakan, maka kekuatan kita itu khususnya yang kepentingan masyarakatnya sudah terpenuhi di situ. Oh iya. Ya, mungkin itu saja Bapak. Ya, baik, terima kasih. Kalwedo. Baik, terima kasih atas perbincangan yang baik yang kita laksanakan di saat ini. Mungkin ini adalah akhir dari diskusi atau podcast kita di saat ini. Mengakhiri diskusi ini, kami kembali mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Pip dan juga untuk Pak Jeff yang sudah mengambil waktu berdiskusi dalam ruang podcast Diskominfo Menyapa di saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang dan Kalwedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a